Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Berikut ini akan saya paparkan aksi nyata modul yang sudah saya lakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Purwi Sektiningsih, CGP Angkatan 10, instansi SMP Negeri 3 Comal, dengan pengajar praktek Ibu Titi Budi Lestari dan Bapak Fasilitator, Bapak Nono Hudori. Adapun tujuan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan antara lain, peserta didik mampu menganalisis bahaya dan dampak nafsah bagi dirinya. Yang kedua, peserta didik mampu merumuskan bahaya dan dampak nafsah bagi dirinya. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan tips menghindari nafsah. Adapun kebutuhan belajar murid dikaitkan dengan tujuan. Identifikasi kebutuhan belajar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang karakteristik, kemampuan, dan preferensi siswa yang berbeda untuk belajar. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana siswa memproses informasi, bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan pembelajaran, dan apa yang mereka butuhkan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Jika dikaitkan dengan tujuan yang dimuat di RPL yang sudah dibuat sangat berkaitan. Adapun cara mengatur kelas efektif yang saya terapkan antara lain membuat kesepakatan kelas sebelum memulai pelajaran, menciptakan kondisi serius tapi santai, mulai pembelajaran dengan penuh semangat, ajak murid untuk berdiskusi. Adapun sebelum memulai pembelajaran, guru membuat rancangan pembelajaran atau RPL pembelajaran berdiferensiasi. Guru menitik beratkan pada diferensiasi produk. Strategi pelompokan, murid diminta untuk membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, guna mempermudah pemahaman dalam menyerap materi yang diberikan dan mempermudah dalam menyelesaikan diferensiasi produk yang akan dilakukan pada tahap inti. Bagaimana strategi belajar yang disiapkan mengundang murid belajar? Saya melakukan dengan metode PJPL, Project Based Learning. Yang saya gunakan dalam pembelajaran, diharapkan murid dapat membentuk produk mengenai kampanye tentang bahaya dan dampak narkoba sesuai yang mereka minati untuk dibuat. Identifikasi kebutuhan murid, menganalisis angket gaya belajar dengan aplikasi tes gaya belajar dengan terlebih dahulu, angket sudah disebarkan ke anak terlebih dahulu. Dari tes gaya belajar didapati, dari 32 orang murid didapati 4 anak dengan tipe belajar visual, 5 anak auditori, dan sisanya kinestetik. Identifikasi kebutuhan murid, antara lain melakukan observasi dan wawancara di kelas untuk mengetahui kesiapan belajar murid. Hasil observasi dan wawancara, guru menemukan tentang kesiapan belajar murid, yakni seluruh murid dengan kondisi fisik dan motivasi yang kuat untuk belajar materi layanan BK pada topik selanjutnya. Pada saat membuat rancangan RPL berdiferensiasi, berikut adalah contohnya. RPL tersebut sudah dimuat dalam LMS dan sudah didiskusikan dengan rekan sejawat pada CGP. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi saya lakukan pada tanggal 20 Juni 2024. Berikut video. Atau awal. Dimulai dengan salam, berdoa, menyampaikan tujuan, dan menanyakan kesiapan. Walaupun sudah siang, panas, tetapi masih semangat ya untuk melaksanakan bimbingan klasikal seperti biasa? Ya. Siap ya? Oke, tapi sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas Mas Isun, boleh maju memimpin doa. Kita duduk ya. Doa mulai.
Pada saat pendahuluan atau awal, guru juga melakukan ice breaking, menanyakan untuk masuk ke tahap inti. Tidak tahu ya, permainannya di sini atau ice breakingnya ini nanti judulnya ada tebak judul aku atau melanjutkan lirik ya, melanjutkan lirik. Sudah siap semua? Ya, oke. Yang pertama didengarkan baik-baik. Nah, ini ada lirik, ada suara, silakan ditebak ini apa? Apa? Dengarkan dulu biar selesai. Apa lanjutannya kira-kira apanya nih bersama-sama kalau tahu? Kalian sudah Berikut adalah tahap inti. Sesuai dengan yang kemarin Bu sudah buat, tetapi Bu akan menjelaskan terlebih dahulu materinya ya. Materi tentang bahaya dan dampak narkoba, silakan kalian bisa melihat di layar. Nah, di sini Bu sajikan apa sih pengertian dari narkoba? Narkoba atau nafsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan atau zat adiktif lainnya. Ini pengertian narkotika itu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menurunkan kesadaran atau hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan, menimbulkan ketergantungan. Ini contohnya bisa kalian lihat gambarnya. Ada opium, marijuana, morfin ya. Oke, ya itu hati-hati barangkali kamu menjumpai di lingkungan kamu ya, di sekitar kalian. Nanti kok ditawari oleh orang tertentu ya, ternyata di situ mengandung yang namanya narkoba, jangan sampai kalian minum atau makan ya dari barang-barang tersebut. Ini psikotropika. Psikotropika atau zat atau obat alamiah atau sintetis, bukan narkotika yang berhasil sebenarnya psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf dan lain sebagainya. Bisa nanti kalian baca sendiri atau share ke dalam grup ya. Nah, ini zatnya berupa biasanya sudah diolah, ada sedatin atau PPK, megado, mandara, dan lain-lain sebagainya. Itu bisa kalian lihat contohnya. Ada bahan zat atau zat adiktif, bisa berupa rokok ya. Yang sering kalian ya, ada di sini yang sudah kecanduan yang namanya rokok. Mulai sekarang harus yang namanya dikurangi atau bisa dihindari yang namanya rokok. Ternyata masuk bahan zat aktif atau yang menimbulkan kecanduan. Nah, berikutnya ini cara narkotika digunakan, ada yang kenapa? Ada yang digunakan di melalui ini berbagai macam ya. Hidung ya, dan ditempel di kulit juga ada, disuntikkan juga ada ya. Bisa biasanya melalui alat yang namanya bom ya. Nanti kalian hati-hati. Nah, bagaimana seseorang terpengaruh narkoba? Biasanya tergantung jenis narkobanya, dosisnya berapa banyak, frekuensinya, penggunanya ya, seberapa cepat obat itu naik ke dalam otak. Ini penggolongan narkoba itu ada narkotika, psikotropika, bahan seperti yang gambar ya. Pada tahap inti, murid dapat memilih sesuai dengan minat dan gaya belajar dari kelompok mereka masing-masing, yakni diferensiasi produk. Adapun tugas yang dapat dipilih oleh murid antara lain, kampanye dengan membuat poster digital dengan bahaya dan dampak narkoba, kemudian dimuat di media sosial. Yang kedua, kampanye melalui pesan suara tentang bahaya dan dampak narkoba, kemudian disebarkan melalui grup WA sekolah. Yang ketiga, kampanye melalui pembuatan komik mengenai bahaya dan dampak narkoba. Dan yang keempat, membuat artikel tentang bahaya dan dampak narkoba. Berikut pada saat
Tahap inti, murid mempresentasikan hasil dari produk yang sudah mereka buat. Yang keras suaranya. Saya Fahmi dari kelompok 3 akan mencoba mewakili teman-teman saya dari kelompok 3 untuk mengasosiasikan poster yang sudah kami buat, yaitu poster kami cukup sederhana namun banyak makna yang bermakna. Di situ nasal kami gambarkan dengan berbagai macam obat penguat dan simbol lain yang bisa dilihat, namun disertai dengan larangan untuk menjadinya karena kita Pada saat pengakhiran, Coba. Kalau kalian nggak ada pertanyaan, Buri akan bertanya. Kira-kira setelah pelayanan guru melakukan diberikan, refleksi, ada pembelajaran. refleksi dari kalian, bukan balik yang kalian mau utarakan. Ada? Oh ya Mbak Linda. Saya senang bisa tahu dari Guru juga melakukan asesmen atau evaluasi proses dan evaluasi hasil. Berikut video. Kalau kalian nggak ada pertanyaan, ini ada yang namanya evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nanti kalian akan bagikan satu persatu, ya. Bagikan satu persatu, kalian isi. Kalau sudah selesai dikumpulkan. Sudah ya? Baik, tak bagikan satu persatu. Ini ada yang namanya evaluasi. Demikian aksi nyata yang sudah saya buat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.